Ya, pertanyaan mengenai hidup ini akan kemana gitu ya. Hidup ini tujuannya untuk apa ya? Bagaimana seharusnya saya hidup dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya manusia itu adalah manusia yang unggul gitu ya. Manusia yang unggul karena dia bisa mempertanyakan gitu ya. Dia lebih unggul daripada misalnya hewan gitu ya, yang mungkin tidak bisa bertanya gitu. Dia hanya bisa menjalani hidup ini, meskipun kita tidak bisa katakan hewan tidak punya otak dan seterusnya gitu ya. Hewan punya perasaan, hewan punya akal dan seterusnya, namun dia tidak berkembang dan seterusnya gitu. Tapi bedanya hewan dengan manusia itu bisa mempertanyakan banyak hal ya, kompleks gitu. Manusia itu seharusnya bisa mempertanyakan banyak hal. Manusia itu harusnya bisa mempertanyakan hidupnya gitu. Manusia itu harusnya bisa mempertanyakan mengapa dia hidup gitu ya. Bukan menjalani hidup ini secara rutinitas saja gitu, tapi bagaimana dan mengapa dan untuk apa dia hidup ya. Nah, ini pertanyaan eksistensial namanya. Pertanyaan bagaimana manusia harus hidup ya. Bagaimana manusia atau hidup ini diisi sebaiknya dengan apa gitu ya. Dengan apa dan untuk apa tujuannya. Saya misalnya kita bisa bicara dari filsuf Hegel ya namanya. Saya udah berulang kali katakan misalnya Hegel ada katakan mengenai hidup ini yang nggak separoh gitu ya, hidup ini yang nggak parsial gitu ya, hidup ini yang konkret gitu ya. Konkret sama abstrak itu dibedakan ya oleh Hegel ya. Jadi Hegel katakan bahwa kalau manusia itu terutama di dalam pandemi ini ya, dalam pandemi ini kita pikir bahwa hidup ini yang paling mudah, udahlah saya bisa makan selesai gitu ya. Saya bisa makan, saya punya keluarga saya bisa makan selesai gitu. Tapi apakah itu ya hidup ya gitu ya? Kalau kata Hegel bukan gitu ya. Itu hidup yang konkret apa yang abstrak sih menurut Hegel. Itu hidup yang sangat abstrak gitu ya. Karena kalau kita punya hidup yang konkret gitu ya, kita harus berpikir sekonkret-konkretnya ya. Kalau berpikir sekonkret-konkretnya itu apa sih maksudnya? Ya ini ya, berpikir konkret itu ini ya, manusia tuh apakah benar dalam hidupnya hanya butuh makan gitu ya? Saya rasa enggak gitu ya. Saya berada di depan ini ya, depan laut gitu ya. Saudara bisa lihat keindahan gitu ya, keindahan yang mungkin kita bisa merenungkan gitu ya. Manusia butuh meditasi gitu ya. Manusia butuh refleksi, manusia butuh dikasihi, manusia butuh mengasihi, manusia butuh ya disayangi, manusia butuh menyayangi gitu ya. Manusia butuh berkorban gitu bahkan ya. Manusia nggak hidup dari roti saja gitu ya, atau manusia nggak hidup untuk makan saja, atau manusia nggak hidup untuk apa misalnya untuk menikah sajanya itu gitu ya. Tapi manusia hidup dari berbagai aspek itu, seluruh aspek itu ya. Manusia butuh, mungkin kalau saudara dengar ini ada musik di sebelah ya, mungkin nggak tahu kedengeran nggak di mic ya. Manusia butuh musik bahkan ya, butuh seni ya, atau kalau kata Heidegger ya, manusia itu hidup butuh meditasinya itu seni dan seterusnya. Seninya ya seni yang bukan dari thinking lagi ya, seni yang dipikirkan lagi, tapi seni yang melewati thinking gitu ya. Justru seni yang kita berada di dalam kepasifan ya, tapi kepasifan yang aktif, dalam arti kita seperti menghadap sang ilahi ya, kalau saya boleh wakilkan ya. Kalau Heidegger katakan bukan sang ilahi tapi sang ada ya, sang ada. Kita bermeditasi secara pasif di depan sang ada gitu ya. Jadi manusia butuh banyak hal itu. Jadi manusia itu nggak cuman butuh makan gitu ya, atau butuh menikah atau butuh sekolah saja gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya perlu kita nikmati semua itu ya, nikmati keindahan alam ya, nikmati suasana keluarga, silakan gitu ya, nikmati liturgi bahkan gitu ya. Manusia butuh berliturgi ya, seperti kalau hewan, saudara tahu ya, kalau hewan itu juga berliturgi ya. Dia misalnya semut gitu, semut itu saling bertabrakan, semut itu punya saling bertabrakan, itu namanya liturgi ya. Dia ada liturgi ya, seperti monyet itu lempar pohon dan seterusnya, lempar batu ke pohon gitu ya. Itu liturgi ya, by the way ya. Apalagi ya, ada banyak sekali ya yang liturgi ya, entah tentu kita terlalu berani kalau katakan langsung itu kepada Tuhan ya, liturgi pada Tuhan gitu. Semut tabrakan liturgi pada Tuhan. Oh ya liturgi atau dalam arti ritual ya nggak tentu juga sih, tapi mereka punya ritual atau liturgi ya. Jadi kita sebagai manusia ini ya jalani hidup ini ya
dengan seluas-luasnya gitu ya, sekonkret-konkretnya gitu ya. Kalau kita pikir saya nggak terlalu perlu berpikir yang, atau saya nggak perlu terlalu banyak hal gitu ya, itu semua abstrak bagi saya, atau itu semua terlalu berlebih, saya hanya butuh ini sederhana. Betul bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu yang namanya simplicity ya, atau kesederhanaan ya. Tapi kesederhanaan itu bukan berarti mengabsenkan berbagai hal yang sebenarnya penting gitu ya. Kesederhanaan itu mungkin kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang justru karena kita terlalu mengabaikan yang penting gitu ya, terus kita butuh simplicity dalam arti sederhana itu ya. Jadi ketika orang mau fokus sederhana gitu ya, jangan-jangan orang itu selama ini telah mengabaikan banyak hal dalam hidupnya gitu ya, sehingga dia hanya perlu itu gitu ya. Saudara lihat ya, gerakannya sekarang dari dari hal yang tadinya dia mau banyak hal gitu, terus orang itu sekarang saya mau beralih kepada simplicity gitu ya, ini saja gitu. Nah, kalau saudara mau cepat pada ini saja ya, ini sajanya ini kemungkinan yang saudara dulu abaikan gitu ya. Nah, sekarang jadi saudara lihat ya, yang dulu saudara abaikan ternyata saudara perlu gitu ya. Dan ini saja saudara katakan. Setelah saudara jalan hidup ini secara ini saja itu gitu ya, ini saja itu, dan terus saudara akan melewati masa bosan lagi dan seterusnya, meditasi lagi, saudara ganti lagi, ini saja lagi. Nah, sampai akhirnya saudara mencicipi kehidupan itu sendiri, kehidupan banyak hal itu ya, kehidupan yang yang diberikan Tuhan ya, kehidupan keindahan yang diberikan Tuhan ya. Saudara bisa melihat banyak hal dalam hidup ini ya. Jadi kita bukan pakai ini ya, kalau pendeta Billy Kristanto pernah jelasin ya, kita tuh hidup itu bukan ini ya, bukan pakai fokus, bukan pakai zoom gitu ya, bukan pakai dalam arti handphone. Kalau ini ngerekam nih, kalau ini kan saudara bisa lihat muka saya ya, mungkin di sini saudara bisa lihat muka saya secara jelas ya, karena kameranya fokus gitu ya, fokus pada muka saya gitu ya. Mungkin yang belakang agak blur gitu ya. Tapi saudara bayangin ya, kalau misalnya mungkin saya bisa majukan ya. Ini nggak bisa ya. Kalau video nggak bisa di zoom kan ya. Oke, ya kalau coba saudara bayangin ya, kalau video ini ngezoom muka saya aja gitu ya. Saudara cuma lihat muka saya, ngezoom secara zoom di sini hilang gitu. Jadi nggak indah ya, jelas mungkin saudara ngelihat muka saya secara jelas gitu ya, sama seperti sekarang kalau fokus juga jelas kan. Tapi kalau di zoom itu sangat gak indah ya, karena yang ada cuma muka saya gitu ya, di samping-samping gak ada. Nah, seperti itulah kehidupannya. Kalau kita hidup, kita fokus ya, bukan zoom ya. Kalau fokus berarti ya melakukan banyak hal yang tapi tetap terfokus gitu. Kalau zoom kita melakukan satu atau dua hal saja gitu, yang kita pikir itu seluruh hidup kita ya. Ada orang berpikir hidupnya adalah ini ya, misalnya saya hidup saya adalah pekerjaan saya. Misalnya ini, ini ya, I can never I am ya. Saya melakukan dan itulah saya gitu ya. Saya melakukan maka saya ada gitu ya. Ya kita menaruh diri kita ya, identitas kita pada pekerjaan kita. Wah, itu salah besar gitu ya. Pekerjaan kita tuh nggak pernah jadi identitas kita gitu ya. Pekerjaan kita nggak pernah jadi identitas kita sama sekali. Ada orang menaruh seluruh identitasnya pada keluarganya mungkin ya, pada pekerjaannya tadi, pada perasaannya mungkin, atau pada apapun itu ya, pada relasi rumah tangganya gitu ya. Dia nggak mau dipermalukan, pada relasi kepada identitas kesukuannya bahkan gitu ya. Dia dia nggak boleh dihina kesukuannya dan seterusnya gitu ya. Jadi kita kalau taruh itu semua ya pada diri kita ya, itu semua bisa berubah gitu, atau bahkan itu semua ya bisa menghilang begitu saja. Jadi kita jangan taruh pada itu gitu ya. Kita taruh pada siapa? Pada Tuhan gitu ya. Karena kita adalah umat Tuhan gitu ya. Dalam filsafat yang nanti akan dijelasin mengenai ini ya. Kita tuh nggak bisa menaruh semua hal ini pada identitas kita pada kita gitu ya. Jadi sampai sini ya, nanti kita akan lanjut berikutnya.